izinnya hari ini kita dapat mengikuti bersama kegiatan Rehatul Hani lingkup Direktorat APK dengan tema pahala melimpah dan dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat hingga umat beliau yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kegiatan Rehatul Hani hari ini akan ada penyampaian materi dari Al-Ustadz Al-Mukarram Abdi Kurnia. Namun tidak hanya penyampaian materi, akan ada pula sesi kuis dengan hadiah yang menarik tentunya yang telah disediakan oleh panitia. Untuk itu kami memohon partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu semua hingga akhir acara, sehingga acara dapat berlangsung dengan lancar. Selama berlangsungnya acara hari ini, Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan video dan mematikan mikrofon dalam mode hening, mute, agar pelaksanaan acara dapat berlangsung secara kondusif. Hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, kita akan mendengarkan bersama tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Yongki Andrea dengan sari tilawah oleh Bapak Dika. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tilawah surah Al-Baqarah ayat 265 sampai 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memancingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjadikan kamu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui segala benar firman Allah dengan segala kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita dengarkan tilawah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 265 sampai 268 yang sangat merdu oleh Bapak Yongki dan juga saya tilawahnya yang sangat mengandung arti yang sangat dalam karena menyuruh kita agar kita selalu berinfak di jalan Allah dan kita jangan sampai takut menjadi miskin karena melaksanakan infak. Sesungguhnya itu merupakan ketakutan yang dihembuskan oleh setan. Semoga setelah mendengarkan saya tilawah ini, kita akan selalu diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu bersemangat untuk melakukan tadarus Al-Quran secara rutin, terutama di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampailah kita ke acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Al-Mukarram Abdi Kurnia. Sebelumnya mohon izin Ustadz, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Ustadz kita bernama Abdi Kurnia D. Mohon maaf Ustadz, di sini dikasihnya Abdi Kurnia D, tapi saya kurang tahu nama D-nya itu siapa ya Ustadz ya? Oh ya, itu memang sengaja tidak diberitahu ke yang lain. Oh, siap. Jadi beliau lahir di Jakarta pada bulan April 1975. Background pendidikannya beliau S1 di Fakultas Hukum UI, kemudian melanjutkan di S2 Fakultas Hukum UI, kemudian sempat S3 di UIN Jakarta namun tidak selesai. Terus kemudian S3 di PT IKA, ya di Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Selain pendidikan formal yang sudah sangat tinggi sampai S3, ada juga pendidikan informal, yaitu talaki kepada Syekh Yahya Abdul Rasyaq Al-Ghassani. Selain itu talaki kepada Syekh Dr. Zakaria Talib Al-Halabi Al-Makki, talaki kepada Kiai Haji Masyhur Syahid MA, talaki kepada Kiai Haji Maimun Sugeng. Untuk diketahui, Ustadz Abdi Kurnia ini merupakan dosen agama Islam di Universitas Indonesia.
Selain itu, beliau merupakan anggota Komisi Dakwah MUI Pusat. Jika ada yang ingin bersilaturahmi, alamatnya ada di Jalan Kahfi 2, LT 3, RW 5, Cipedak, Jagakarsa. Ini kalau ini katanya sesuai KTP-nya seperti itu. Baik, akan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz Husni. ya? Alhamdulillah sehat. Ini alamatnya sesuai KTP Ustadz. Loh iya itu. Siap. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan materi dan nasihatnya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Pak Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri wattiba'i amrihi tuftahu abwabul khairat wa tukaffaru jami'us sayyi'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalina wal akhirin khairil bariyat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madamatil ardu was samawat amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun bi sadaqatin au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Soimin, soimat keluarga besar Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Insya Allah semuanya calon-calon penghuni surga yang senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kenikmatan, dan Allah tambahkan kebahagiaan. Alhamdulillah pada sore hari ini di suasana rehat ruhani ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kemampuan untuk menyempurnakan ibadah saum Ramadan yang diwajibkan kepada kita dengan harapan semoga amaliyah Ramadan yang telah kita niatkan, kita jalankan sejak hari pertama sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah jadikan sebagai tabungan akhirat yang nanti kita akan petik dan kita akan terima hadiahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan di dalam banyak hadis qudsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, topik yang dipilihkan adalah tentang sedekah. Tetapi sayangnya topik yang demikian dalam ini hanya dipahami secara parsial oleh kebanyakan umat Islam bahwa sedekah itu tidak kurang seperti pajak dalam beragama. Sehingga pada akhirnya ada gagasan yang mempertentangkan antara zakat dengan pajak. Kemudian ditariklah sebuah simpulan bahwa orang yang sudah bayar pajak tidak perlu bayar zakat. Demikian pula dengan sebaliknya. Nah, ini artinya mencabut ruh dari badan. Jadi agama tidak bisa dilihat secara sepotong-sepotong. Kita tidak bisa melihat ajaran agama hanya dari rangkaian ritualitas yang dilakukan, tetapi agama itu juga mencakup atau agama mengandung maqasid yang merupakan ruh dari agama. Jadi ada maqasid dari setiap syariat. Apa itu maqasid? Maqasid itu tujuan prinsipil dari syariat. Al-Imam Asy-Syatibi misalnya, seorang ulama bermazhab Maliki dari Granada, Spanyol, mengatakan bahwa maqasid atau tujuan beragama itu atau tujuan syariat itu ada 5 yang disebut sebagai al-maqasidul khamsah. Yang pertama kata Asy-Syatibi bahwa syariat itu diturunkan dengan tujuan lihifdziddin untuk menjaga eksistensi dari agama. Eksistensi agama itu tidak saja dilihat dari aspek fisik tetapi juga mencakup substansi yang termuat di dalam agama. Lalu kemudian yang kedua, kata Asy-Syatibi, syariat itu diturunkan dengan tujuan dalam rangka lihifdzi an-nafs,
untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lihifdzin nafs. Maka dari itu tindakan menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan hukum yang kuat diharamkan dalam pandangan agama. Kemudian yang ketiga, syariat itu diturunkan dengan tujuan lihifdzil aql, untuk menjaga atau memelihara, merawat akal budi manusia. Maka dari itu tindakan yang merusak akal budi manusia dalam berbagai bentuknya diharamkan dalam pandangan syariat. Yang keempat, syariat itu diturunkan dalam rangka lihifdzin nasl, menjaga garis keberlangsungan garis keturunan manusia. Sehingga setiap perbuatan yang merusak garis keturunan manusia dalam arti merusak urutan nasab manusia itu dalam pandangan syariat diharamkan. Dan yang kelima, yang terakhir, syariat itu diturunkan dalam rangka lihifdzil mal, untuk menjaga harta yang diperoleh manusia. Nah, berbicara tentang sedekah ini masuk di ranah maqasid yang kelima, yaitu lihifdzil mal. Tetapi ranah maqasid yang kelima, atau artinya syariat tentang sedekah yang masuk dalam ranah yang kelima itu dipraktikkan secara unik di dalam Islam. Memang Islam itu unik. Karena itu Islam tidak bisa diotak-atik. Karena keunikannya. Di antara keunikan Islam itu dia datang dari Arab atau dia diturunkan di tanah Arab, tetapi dia tidak berlawanan ketika dia disebarkan ke wilayah-wilayah non-Arab. Ini menarik. Ya, jadi Islam itu tanpa harus melalui proses akulturasi, orang sudah bisa menerima Islam. Sehingga keliru jika ada anggapan yang mengatakan bahwa Islamisasi sama dengan Arabisasi. Karena fakta sejarah di Indonesia, di Nusantara, sebelum ada negara Indonesia, Nusantara itu terbentang mulai dari Patani, dari Champa, Kamboja, sampai Maluku. Itu yang disebut dengan Nusantara. Ya, jadi Nusantara itu mulai dari Champa yang ada di Kamboja, orang Jawa menyebutnya Compo, sampai Maluku. Islam masuk justru memperkuat budaya Nusantara, bukan menghilangkan budaya Nusantara. Ini menarik. Ya, dari mana bisa tahu? Saya baca beberapa catatan yang ditulis oleh pedagang-pedagang Arab yang notabene mereka juga ulama. Pada tahun 850 misalnya ada seorang ulama yang juga pedagang dari Baghdad bernama Sulaiman At-Tajir As-Sayrafi. Beliau adalah seorang pedagang, seorang historiografis, ya, seorang historiograf, penulis catatan sejarah yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, beliau menceritakan bagaimana interaksi antara para pedagang Islam yang notabene ulama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa itu, pada tahun 850 Masehi. Jadi kurang lebih kira-kira 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi abad kedua. Pada abad kedua Hijriah sudah ada, pada abad kedua Hijriah sudah ada interaksi yang intensif antara para ulama yang notabene pedagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, yang menarik lagi adalah ketika Raden Patah sebagaimana dicatat oleh Sunan Ampel di dalam babadnya, menyebutkan bahwa kedatangan Islam di Nusantara itu justru memperkuat identitas budaya Nusantara. Ini menarik. Ini berbeda kasusnya ketika Hindu dan Buddha berada di Nusantara selama ratusan tahun sebelum kedatangan Islam. Jadi justru orang-orang di Nusantara menemukan identitasnya begitu mereka berinteraksi dan begitu mereka menjadi Muslim. Maka saya katakan Islam ini unik sekali. Kenapa? Karena uniknya dia muncul pertama kali di tanah Arab, ya meskipun ada klaim bahwa para nabi itu beragama Islam dan itu memang benar, ya tetapi kesempurnaan Islam itu muncul di tanah Arab, justru ketika dia masuk ke Indonesia, maka dia bisa berjalan beriringan dengan budaya setempat. Ini yang menarik. Nah, termasuk juga ketika kita berbicara tentang sodakoh. Sodakoh ini kalau hanya dipahami sebagai cara menyerahkan uang atas nama agama, maka kerangka berpikir atau mindset yang muncul di
kalangan umat adalah sedekah sejenis pajak. Padahal bukan itu. Kenapa ada kewajiban untuk bersedekah? Ini harus pertanyaannya diawali dari situ. Kalau kita lihat beberapa narasi yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa apa yang kita miliki pada hakikatnya merupakan pemberian Allah. Dan pada hakikatnya manusia tidak memiliki apapun. Bahkan pengetahuan pun manusia tidak memiliki. Itu sudah disinggung oleh malaikat jika kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Ketika para malaikat tidak sanggup menjawab pertanyaan, menyampaikan deskripsi sebagaimana Adam menyampaikan deskripsi kepada Allah tentang nama-nama, para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu apapun illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi sampai ilmu saja kita memang tidak punya. Ada seorang santri yang begitu bangga dia bisa membaca kitab kuning, membaca buku dalam bahasa Arab. Dan dia yakin sekali bahwa dia sudah mempunyai ilmu. Tetapi ketika Allah datangkan penyakit stroke, kemudian memorinya terganggu, dan ingatan-ingatannya terhadap semua pelajaran yang pernah dipelajari hilang seketika, dia menangis. Saya katakan bahwa kita memang tidak boleh sombong karena pengetahuan yang kita miliki pun bukan milik kita. Ya, gelar sarjana yang kita miliki pun bukan milik kita. Karena satu waktu tempat kita belajar itu bisa jadi mencabut gelar sarjana karena isu-isu tertentu. Artinya, memang pada hakikatnya tidak ada yang kita miliki secara mutlak. Ini kalau kita bicara dari aspek esensi. Istri kita itu bukan milik kita. Dia milik mertua kita. Dan mertua kita pun sebenarnya tidak memiliki istri kita karena dia hanya mendapatkan titipan dari Allah sang pemilik semuanya. Itu kalau kita bicara dari sisi esensi. Dari sisi hukum yang disebut dengan hak milik itu, sesuatu yang dimiliki itu berarti dia bisa dipindah tangankan. Dari sisi hukum seperti itu. Kita punya rumah, rumah itu milik kita, artinya kita punya kewenangan untuk memindah tangankan rumah yang kita tempati atau rumah yang kita miliki secara hukum. Mobil yang kita miliki itu berada di bawah kekuasaan kita untuk dipindah tangankan dengan berbagai cara, dijual, dihutangkan, atau dihibahkan. Tetapi diri kita, hukum juga mengakui bahwa ada batasan di mana orang itu bukanlah pemilik mutlak dari segala sesuatu. Badan kita ini bukan milik kita dalam pandangan hukum. Karena itu jual beli organ diancam pidana menurut hukum. Dalam pandangan hukum Islam haram menjual beli organ. Istri itu bukan milik kita. Karena itu menjual istri bisa diancam dengan pidana. Dalam pandangan syariat juga haram. Nah, dengan begitu, sedekah itu mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya kita bukanlah pemilik sesuatu. Karena itu ada kewajiban. Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata untuk sedekah ini, sedekah dan infak. Sedekah itu makna asalnya dari kata sedekah yang artinya membenarkan perintah Tuhan. Itu makna dari kata sedekah. Sedangkan infak itu diambil dari kata nafaqah yang maknanya menghabiskan. Maka dari kata infak muncul kata munafik. Artinya orang yang menghabiskan keimanan dengan sikap kekufuran. Itu makna asal dari munafik. Di dalam bahasa Arab itu terowongan disebut dengan kata nafaq. Dari kata infak juga. Artinya kalau mobil sudah masuk terowongan dia tidak terlihat lagi, lenyap. Dan akan muncul di ujung lain dari terowongan itu. Nah, jadi Allah menggunakan dua kata, sedekah dan infak. Dari sini kita bisa memahami, bisa jadi orang berinfak itu karena keterpaksaan. Awalnya dia tidak mau sedekah, tidak mau infak, tetapi karena dipromosikan, diprospek secara intensif, terus-menerus, akhirnya dia berinfak. Tapi kalau sedekah itu tidak ada unsur pemaksaan atau tidak ada unsur keterpaksaan. Beda antara pemaksaan dan keterpaksaan.
Sodakoh itu berangkat dari sebuah keyakinan bahwa saya membenarkan perintah ini, bahwa di balik perintah ini pasti ada sesuatu, meskipun saya belum paham. Itu sodakoh. Karena itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kenapa? Karena pada awalnya ketika dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dia tidak tahu esensi dari Isra dan Mi'raj. Dia tidak punya argumentasi untuk mengatakan bahwa saya percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi karena unsur iman itu, dia mengatakan bahwa saya percaya apa yang terjadi pada Rasulullah dan Rasulullah tidak mungkin dusta. Maka Rasulullah memberikan gelar dia As-Siddiq karena dia secara spontan mempercayai semua yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pada awalnya tidak bisa dinalar atau tidak bisa masuk ke dalam nalarnya. Jadi sodakoh itu begitu. Ada orang bersedekah itu, dia nggak pikir banyak atau sedikit. Yang penting dia sodakoh. Ya, kalau di kita ini kan masyarakat menganggap bahwa yang penting ikhlas. Ikhlas itu artinya mau walaupun sedikit. Tapi kalau dalam konsep sodakoh itu, yang disebut ikhlas itu banyak. Itu yang disebut dengan ikhlas. Anda ikhlas bersedekah, iya. Indikator ikhlasnya apa? Ketika dia mengeluarkan harta atau dia mengeluarkan uang untuk bersedekah, dia nggak berpikir uang itu sedikit atau banyak. Walaupun banyak, dia tidak akan merasa rugi. Itu sodakoh. Nah itu. Tapi yang menarik, saya tertawa dengan statement dari guru saya Kiai Hasyim Muzadi. Ketika beliau mendatangi KPK untuk menjenguk Bupati Bangkalan. Bupati Bangkalan yang sudah meninggal itu, Kiai Fuad Amin Imron, ditangkap. Kemudian diwawancarai oleh wartawan. Bagaimana Pak Hasyim, pendapat Pak Hasyim atas peristiwa yang menimpa Pak Kiai Fuad Amin? Pak Kiai Hasyim itu menjawab dengan enteng. Loh, memang dari dulu saya tidak pernah setuju Kiai jadi bupati. Loh, itu kaget itu wartawan. Loh, kok ini malah memukul temannya sendiri? Lah, memang saya tahu betul Pak Hasyim Muzadi itu nggak pernah setuju ulama jadi pejabat. Loh, kenapa Pak Kiai? Gini, kalau Kiai jadi bupati itu nanti nggak bisa bedakan APBD dengan sodako, katanya. Kalau Kiai itu jadi bupati nanti nggak bisa beda antara APBD dengan sodako. Ya dianggap podo ae APBD karo sodako kan gitu. Ra ono pertanggungjawabannya, begitu jawabannya Pak Kiai Hasyim. Ya, nah ini lucu itu. Kenapa? Karena memang pandangan tentang sodako di masyarakat kita itu kan tidak ada akuntabilitas. Ini kan karena bicara di depan orang-orang akuntan, ya saya harus bicara akuntabilitas, accountability. Jadi seolah-olah kalau sodako orang sudah menyerahkan itu, ya wis blas, kan blas. Ya pernah ada satu pondok pesantren di Magelang itu menerima bantuan dari kementerian, lalu 1 pekan setelah bantuan itu diberikan, kalau nggak salah 1 bulan setelah bantuan diberikan, ada audit. Karena kaitannya dengan penggunaan bantuan. Jawabannya sederhana. Namanya bantuan kok dihitung, katanya kan. Ya kalau mau hitung ya hitung silakan ya kan. Mau nggak hitung piyambak kan gitu kan. Hitung sendiri. Wah ini gimana ini? Jadi memang masyarakat kita perlu diedukasi itu tentang bagaimana pengelolaan dari sodako. Meskipun kalau kita lihat dari asalnya pemaknaan sodako itu adalah pemberian yang tidak pernah dihitung berapa besarannya. Sodako begitu. Kenapa? Karena memang motivasinya adalah iman. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diminta bantuan untuk membiayai dana perang, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu menghabiskan semua harta yang dimilikinya
Sampai-sampai Rasulullah bertanya, Abu Bakar, kalau kamu serahkan semua hartamu untuk jihad fisabilillah, lah terus kanggo keluargamu, kanggo bojo, kan gitu kan, karo anak-anakmu ki piye? Sing ditinggalno ki opo, kan gitu. Nah, ini saya yakin ini kan alumni STAN dan Prodip ya pasti mesti ngerti basa Jawa sedanten nggih. Ya. Walaupun saya dulu pelanga-pelongo juga kalau teman ngomong gitu kan gitu kan. Ini sebagai alumni Kalimongso, kemudian alumni Jurangmangu ya mesti paham ya kan. Nah, jadi Rasulullah bertanya lah, terus kanggo keluargamu ki opo? Kan habis semua. Maka Abu Bakar dengan santai menjawab, kata Abu Bakar, ya buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Sampai-sampai Utsman bin Affan mengatakan, dalam urusan bersedekah saya berani jor-joran. Kata Utsman bin Affan, tapi saya masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi penamaan kata As-Siddiq kepada Abu Bakar itu selain dikaitkan dengan sikap Abu Bakar yang mengimani, yang melihat semua peristiwa, semua yang berkaitan dengan Rasul dengan menggunakan perspektif iman, juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan semua perintah itu dengan perspektif iman. Dalam arti beliau membelakangkan yang namanya perhitungan materi. Nanti dulu saya nggak ngomong pahala. Yang penting saya berbuat dulu. Nah ini kan kalau kita ngomong di sini dahsyatnya pahala. Ini belum sampai level Abu Bakar kita. Kenapa? Karena Abu Bakar nggak pernah ngomong pahala. Karena dalam perspektif Abu Bakar itu saya melakukan dulu gitu kan. Mau dapatnya apa, mau besarnya kayak gimana nanti dulu. Yang penting saya melakukan, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dahsyatnya di situ. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, ajaran para nabi walaupun kemudian itu berubah dalam perkembangannya. Seperti misalnya ajaran Nabi Isa alaihi salam. Kalaupun kemudian berubah klaim namanya berubah, ini nggak usah disebut gitu kan. Ternyata juga mengenal yang namanya sodako. Bahkan itu dijadikan sebagai parameter keimanan. Di dalam Alkitab misalnya, di dalam perjanjian lama, bagi penganut Protestan, itu ada kewajiban 1/10 kepada Tuhan. Kewajiban untuk mengeluarkan harta sebanyak 1/10 atau 10% kepada Tuhan, yang disebut sebagai pajak Tuhan. Dan kalangan Advent ini menjadikan syariat ini sebagai kewajiban, sehingga orang dianggap Advent hari ke-7, dianggap sebagai pengikut Advent kalau dia melaksanakan pajak Tuhan 10% itu. Jadi bukan cuma Islam. Artinya apa? Artinya ada kesamaan cara pandang. Kalau dikatakan itu sumbernya adalah risalah samawi, ya sumber risalah samawi. Kesamaan pandangnya adalah bahwa memang manusia itu pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Sehingga ketika manusia itu mendapatkan pemberian dari Allah, dari Tuhan, dia harus punya tanggung jawab untuk mengembalikan sebagian dari pemberian itu, atau dia menggunakan pemberian itu sesuai dengan keinginan yang sudah digariskan oleh Allah. Nah karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 265 ini, Allah memberikan tamsil, diawali dengan kata masalu, artinya perumpamaan. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, ini namanya tasbih. Menggunakan perumpamaan, diandaikan bahwa orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam biji di 7 lubang, lalu kemudian dari 7 lubang itu tumbuh 1 batang pohon, 1 batang pohon itu kemudian melahirkan 100 cabang. Jadi dikali kurang lebih ada 700 cabang jika orang itu bersedekah, atau ada 700 benefit yang didapat orang dengan bersedekah. Lalu kemudian disebut lagi di ayat 266 dengan perumpamaan kebun. Kenapa diberikan perumpamaan? Ini memang narasi Al-Quran yang disampaikan kepada orang Arab yang memang berpikirnya materialistis. Orang Arab itu pada dasarnya berpikirnya materialistis. Makanya mereka jadi pedagang sukses. Lihat Uni Emirat Arab.
Sukses mereka berdagang, mampu membangun negaranya dengan perdagangan, walaupun sumber daya alamnya itu minim. Ya, lihat Qatar. Qatar itu sumber daya alamnya tidak kaya, masih kaya Indonesia. Lihat juga Bahrain misalnya, lihat juga Kuwait. Negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Teluk yang sumber daya alamnya itu miskin, tetapi karena memang kemampuan dagang dari orang-orangnya, sehingga mereka bisa membangun negaranya. Saudi Arabia ya kurang lebih sama seperti itu. Tempat di mana Rasulullah menyampaikan wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi. Narasi bahwa orang yang bersedekah itu ibarat orang yang mempunyai kebun di tempat yang tinggi. Lalu kemudian kebun itu dihantam oleh hujan yang lebat. Maka sudah pasti kebun itu akan mudah berbuah. Kalaupun tidak ada hujan lebat yang menghantam, maka ada gerimis yang membasahi kebun itu sehingga dipastikan kebun itu akan panen. Ini kan sebenarnya bahasa lainnya begini. Keuntungan orang bersedekah itu ada dua macam. Ada keuntungan jangka panjang, ada keuntungan jangka pendek. Ada keuntungan yang sifatnya tangible, ada keuntungan yang sifatnya intangible. Jadi sebenarnya konsep intangible asset itu sudah dikenal di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 265 ini. Quran ini luar biasa. Kenapa ayat disebutnya ayat? Ayat ini kan maknanya tanda. Kalau dalam ilmu filsafat namanya semiotik, ada kajian tentang tanda. Kajian semiotika. Orang Jawa itu adalah kelompok orang yang akrab dengan semiotika. Makanya orang Jawa itu apa-apa pakai isyarat. Ya kan? Dehemnya orang Jawa itu punya makna. Pimpinan kalau sudah itu ada maknanya itu. Ya kan? Jadi makna batuk itu nanti ada kuliahnya, itu harus dikasih itu. Semiotika itu kan, semiotika ad birokrasi kan gitu kan. Jadi memahami batuk pimpinan. Kalau batuknya itu ada kemungkinan kena COVID, kan begitu. Ya. Tapi kalau nah ini kaitannya dengan kebijakan, kan gitu. Semiotikanya harus dipahami. Jadi Quran ini unik lah. Saya tuh memahami Quran ini ya Allah betul-betul ya. Ini mukjizat, betul-betul mukjizat. Kenapa? Karena memang Quran itu seperti membuka kotak Pandora kehidupan. Misteri kehidupan itu dibongkar. Ya, kalau dalam bahasa filsafat itu didekonstruksi oleh Al-Quran, dipreteli habis. Sampai akhirnya kita tahu, oh ternyata begini alurnya. Sama seperti tadi ketika malaikat mengatakan bahwa mereka tidak punya ilmu, sesungguhnya ayat itu berbicara tentang konsep big data dan konsep algoritma. Di mana algoritmanya? Ketika malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Baqarah ayat 30. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang ada di muka bumi itu yang selalu berbuat kerusakan? Kok malaikat sudah mengatakan seperti itu? Berarti ada algoritmanya kalau begitu. Karena malaikat tidak mungkin dia tahu sesuatu yang sadurunge pinara, jare ngomong Jawa kayak ngono. Iya kan? Malaikat nggak mungkin tahu sesuatu yang belum terjadi tanpa ada informasi dari Allah, nggak mungkin. Berarti ada algoritmanya kalau begitu. Jadi konsep algoritma itu sudah dikenalkan Quran. Cuma kita ini kadung menjadikan ayat itu sebagai sesuatu yang sakral, saking sakralnya nggak pernah disentuh. Saking sakralnya nggak pernah dielaborasi. Padahal kalau dielaborasi, oh iya ternyata konsep algoritma itu sudah disebut dalam Quran. Maka di ayat selanjutnya, ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمَ walan alama sopo mulangi sopo Allah, kan begitu. Leres mboten? Ya kan? Ya, wa allama lan mulangi sopo sing mulangi Allah ingkang mulangi Adama marang Adam, kan begitu. Ya kan? Dan Allah mengajarkan kepada Adam al asma'a piro-piro asmo piro-piro jeneng, kan gitu loh. Ya, kullaha, semua nama Allah ajarkan. Apa sih kok disebutnya nama? Ini kalau pakai ilmu komputer kan nama itu kan data. Karena semua data itu pasti ada namanya. Ya kan? Kalau kita dulu belajar komputer dasar ada config, ada sys, kan gitu, ada DLL, kan itu kan ada namanya. Ada BAK, itu ada namanya.
Artinya Adam itu sudah diperkenalkan dasar-dasar dari big data pada masa itu. Jadi itulah keunggulan manusia itu, dia penguasaan big data, lalu kemudian dia mampu memahami algoritma. Sama juga seperti kita berbicara tentang itu tadi, ketika berbicara tentang sedekah, keuntungan itu ternyata ada dua, ada tangible benefit, ada intangible benefit. Ada keuntungan yang sifatnya dia fisik nyata. Itu disebut dalam Al-Quran, wabilun. Fa'asobahu wabilun. Kan begitu. Maka kebun itu dihantam oleh hujan lebat. Itu keuntungan yang tangible. Ya kan? Fa'illam yusibha wabilun fatallun. Kalau nggak ada hujan lebat yang menghantam kebun itu, paling tidak gerimis. Ini bicara intangible, karena gerimis itu kan nggak ketok, kan gitu, nggak kelihatan. Jadi artinya bahwa memang sedekah itu keuntungannya pasti ada. Hanya persoalannya di sini, orang ketika berbicara keuntungan, lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Ya kan, kayak perempuan kan sukanya yang fisik-fisik, kan gitu. Apa mas, kalau buktinya kamu cinta sama aku, apa buktinya mas? Ya kan, udah ngucap sayang tetap aja, kurang, kan begitu. Ya kan, aku maunya mandiri. Tapi ternyata perempuan itu nggak cukup dengan mandiri, dia butuh BNI, BCA, BRI, dan Bank Syariah Indonesia, kan begitu, itu faktanya. Jadi selalu menuntut yang fisik-fisik, kan begitu. Itu kecenderungan manusia. Manusia tidak percaya bahwa ada benefit yang sifatnya intangible. Karena itu dalam kajian psikologi atau manajemen psikologi ada sekarang pendekatan memahami intangible asset. How to empower atau how to improve, ya kan, how to maximize your intangible asset. Bagaimana Anda bisa memaksimalkan, mengoptimalkan aset yang tidak terlihat. Kan sekarang ada kajian tentang itu. Saya pernah ikut itu kan, intangible asset management. Tak pikir belajar akuntansi. Wong aku dulu di setan, di prodip akuntansiku dapat C, kan gitu kan. Aku goblok dalam masalah akuntansi, aku akui itu kan, kok suruh belajar intangible asset. Nggak taunya disuruh merenung. Loh, ini kok akuntansi ada renungan-renungan. Ternyata itu muhasabah. Loh, ini ilmu Islam diambil ke barat. Dikembangkan oleh barat, gitu kan. Nek di pesantren ilmu ini dipelajari. Sangunya cuma 200.000 per bulan, begitu datang ke barat, pulang jadi pelatihan sekali datang 2,5 juta. Waduh, ini kenapa semua kalau pakai Inggris itu kok jadi mahal gitu loh. Ya, apel kalau di pasar, asalnya Pak Yongki ini kan dari Probolinggo itu kan. Kalau di pasar Probolinggo itu apel ya harganya 10.000 per kilo ya, Pak Yongki. Ya kan? Tapi nek disebutnya Apple kan gitu. Nek disebut Apple itu jadi 23 juta kan gitu. Ya, semua kalau udah pakai Inggris kok jadi larang ya. Iya. Kalau misalnya kita mengatakan rumah di pinggir kali itu pasti harganya cuma 15 juta sampai 40 juta. Tapi kalau sudah disebut rumah on riverside kan gitu, itu harganya 1 miliar. Padahal artinya podo-podo hai pinggir kali. Yang satu riverside itu 1 miliar, yang satu disebutnya pinggir kali, ya kan? Pinggir kali Wonokromo Surabaya itu ya paling cuma berapa? Paling cuma 30 juta. Ya Allah, kenapa kalau sudah pakai bahasa Inggris kok jadinya larang gitu loh. Ya kan? Sama seperti ini itu tadi, pemahaman tentang intangible benefit ya. Saya sengaja pakai bahasa Inggris biar keren juga gitu, namanya pengajian harus pakai bahasa Inggris. Ya, disebut intangible asset benefit itu, intangible benefit asset itu. Al-Quran ini luar biasa, Masya Allah. Maka Rasulullah kemudian menyimpulkan dengan bahasa yang sederhana. Karena memang pada saat itu cara berpikir orang sederhana. Mana kosomalun bisodakotin. Rak bakal entek sodakoh. Sebabnya, rak bakal entek bondo sebab sodakoh. Harta itu nggak bakal habis karena dengan sodako. Nggak mungkin itu. Nah, tetapi yang perlu kita cermati adalah bagaimana pengelolaan itu. Baik dari sisi tangible benefit maupun dari sisi intangible benefit. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa yang terpenting di dalam persoalan sodako itu adalah mentalitas.
Maka dari itu, ayat tentang sodakoh itu ditempatkan di dalam semesta pembicaraan tentang iman. Iman ini bukan cuma sekedar bicara tentang kepercayaan, tetapi iman juga bicara tentang mentalitas. Maka kata iman itu dikaitkan dengan wa'amilus solihat. Amanu wa'amilus solihat. Iman dan amal soleh. Artinya mentalitas itu selalu berbanding lurus dengan produktivitas. Mentalitas itu selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang namanya iman. Memang ada orang yang beriman tapi enggak amal soleh. Ada. Koruptor. Koruptor itu beriman tapi raono amal solehnya. Loh, imannya di mana? Loh, kalau di sidang KPK semua pakai peci kok. Yang tadinya nggak pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab. Itu menunjukkan mereka punya iman. Ya, jadi kepada perempuan-perempuan yang anti jilbab, apakah harus ditangkap KPK dulu baru pakai jilbab? Itu pertanyaan saya. Nggak usah jauh-jauh, kita ada contoh itu berita jaksa yang terlibat dalam pelarian Joko Chandra. Sebelum ditangkap kan, wah tampilannya, waduh glowing gitu loh. Wah glowing semuanya. Kalau sekarang kan wong wadon itu sukanya yang glowing kan gitu kan. Pokoknya kalau nggak glowing, pokoknya nggak keren lah pokoknya. Semua harus sebuah glowing. Sebelum ditangkap glowing penampilannya, tapi ketika sudah menjadi terdakwa di sidang pengadilan, tiba-tiba pakai cadar. Ya Allah, Masya Allah. Ternyata walaupun syariat itu dicaci maki, dihina dan dinista, tetap dia menjadi penyelamat. Ya paling tidak bagi para terdakwa gitu kan. Sebentar. Nah, jadi bagaimana mengelola itu? Iman itulah. Ada yang iman tapi nggak ada amal solehnya. Ada yang beramal soleh tapi nggak ada imannya. Siapa? Ya kelompok kiri itu. Mereka yang meyakini ideologi komunis itu amal solehnya ada. Punya kepedulian kepada rakyat kecil. Ya kan, membantu orang-orang tertindas. Ya kan, dalam semangat proletarianisme melawan burjuasi. Wah segala macam gitu. Orang-orang kiri itu ada amal solehnya, tapi nggak ada imannya. Maka Islam itu mempertemukan iman dan amal soleh, sehingga amal soleh itu menjadi indikator iman. Karena amal soleh yang tidak dibingkai dengan iman dalam Al-Quran dikatakan haba'am mumbatha, dikatakan sebagai amal yang sia-sia. Tapi iman yang tidak diwujudkan dalam bentuk amal soleh dikatakan sebagai imanun kadhibun, iman yang penuh dengan dusta. Nah, sodakoh ini mempertemukan antara iman dan amal soleh sehingga kita menjadi mu'minuna haqqo, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Anfal. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah orang beriman yang sebenar-benarnya. Di mana dikatakan sebenar-benarnya? Apa argumentasinya? Di ayat kedua dikatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nek disebut-sebutno nama Allah maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadatkum imana, makin mantap imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Lalu disebut lagi alladzina yunfiquna, mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan selalu menghabiskan apa yang kami berikan kepada mereka di jalan Allah. Maka mereka dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah sebenar-benarnya orang beriman. Maka ada nggak benefitnya? Ada. Lahum darajatun inda rabbihim. Intangible benefitnya adalah mereka mendapatkan tempat yang khusus di sisi Allah. Warizkun karim. Tangible benefitnya adalah mereka mendapatkan rizki yang memuliakan mereka. Apa rizki yang memuliakan itu? Nggak harus dalam bentuk harta. Bisa jadi rizki yang memuliakan itu adalah anak yang soleh dan solehah. Yang memperhatikan orang tua ketika masa tuanya.
Bisa juga yang disebut rizki yang memuliakan itu adalah ketika dia meninggal dunia, orang-orang banyak selalu sebut kebaikannya dan menjadi saksi kebaikan orang itu selama hidup di dunia, yang pada akhirnya dosanya diampuni karena kebaikannya selalu disebut warizkun karim. Artinya ada rizkun karim, ada rizkun mahin. Ada rizki yang memuliakan, ada rizki yang menghinakan. Tinggal kita pilih rizki mana yang mau kita ambil. Nah itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keberkahan kepada kita, menambahkan kekuatan iman Islam kepada kita, sehingga kita bisa merasakan dahsyatnya perintah Allah. Dan semua perintah Allah itu pasti dahsyat. Bukan cuma sedekah saja yang dahsyat. Puasa juga dahsyat, sholat juga dahsyat. Artinya semua yang datang dari Allah. Karena Allah itu adalah azim, maha agung dan maha besar. Maka semua perintahnya juga azim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Husni. Jazakallah khair kepada Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas materi dan nasihat yang diberikan. Semoga terus menjadi pengingat dan menambah ilmu, terutama kami di Kilat APK dalam menyambut Ramadan dengan hati yang gembira dan tentunya bisa melakukan sedekah untuk mendapatkan intangible benefit tadi ya Ustadz ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dan karena keterbatasan waktu, kami hanya membuka untuk 3 pertanyaan. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya secara langsung atau dengan menuliskan di kolom chat. Saya lihat di kolom chat sudah ada yang bertanya. Izin Ustadz, saya bacakan Ustadz ya. Silakan. Dari Pak Junaidi. Silakan. Izin bertanya Ustadz. Apa hukumnya memahami ayat Al-Quran sesuai dengan persepsi pribadi tanpa merujuk kepada tafsiran para ulama ahli tafsir? Seperti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Harun lebih mementingkan kesatuan daripada masalah akidah saat ditanya Nabi Musa, sesuai Quran Surat Toha ayat 94, terkait kesesatan Bani Israel yang menyembah patung sapi setelah beberapa lama ditinggal Nabi Musa. Atau menafsirkan balasan sedekah dengan materi yang berlipat. Iya. Baik, ini pertanyaannya menarik ini dari Pak Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi faqad akhta'a walau asaba." Siapa yang menafsirkan Quran dengan rasio, dengan akalnya, dia sudah melakukan kesalahan meskipun penafsirannya benar. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia memaksakan apa yang cocok menurut pandangannya, bukan apa yang sesuai dengan yang diturunkan di dalam Al-Quran. Ini kaidahnya. Para ulama memegang kaidah ini sebagaimana bisa kita baca dalam muqaddimah pengantar tafsir Ibnu Katsir. Begitu juga kita bisa baca di dalam muqaddimah atau pengantar tafsir Imam Al-Qurtubi. Ada terjemahannya itu. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam kasus tadi, kalau diangkat kasus misalnya, menafsirkan sikap Nabi Harun ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun mengatakan bahwasanya dia takut dengan sikap Bani Israel akan memusuhi atau akan meninggalkan Nabi Harun jika Nabi Harun melarang penyembahan sapi. Kalau kita baca narasi itu bukan narasi hukum. Narasi itu bukan narasi hukum. Karena di Quran itu banyak narasi yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau para ulama itu memahami narasi Quran itu hati-hati. Mana narasi yang kemudian menjadi kaidah, mana narasi yang hanya sebagai sebuah pernyataan deklaratif. Pernyataan deklaratif itu bukanlah pernyataan konstitutif atau pernyataan imperatif. Ini kalau orang hukum begini. Ya, jadi pernyataan itu ada 3. Ada pernyataan deklaratif. Dia hanya mendeklarasikan, mengatakan bahwa kalau saya cegah,
Ya kan, kalau saya cegah, nanti saya dimusuhi Bani Israel, kamu akan nuduh saya memecah belah Bani Israel. Ini pernyataan apa? Pernyataan konstitutif, pernyataan imperatif, atau pernyataan deklaratif. Kan begitu. Kalau kita baca dari rangkaian ayat itu pernyataan deklaratif. Nabi Harun hanya sekedar menyampaikan asumsi. Itu asumsi. Meskipun dia sebagai seorang nabi, tapi dia bukan nabi syariat. Dalam konteks pembicaraan, kalau tidak salah di surat Al-Qasas itu, yang dalam posisi nabi syariat itu Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi syariat. Apa maksudnya nabi syariat? Nabi yang membawa syariat dan menetapkan syariat. Yang punya kewenangan menetapkan syariat. Karena ada nabi syariat, ada nabi bukan nabi syariat. Nabi Harun itu bukan nabi syariat. Dia tetap mendapat bimbingan dari Allah, tapi dia tidak punya kewenangan menyampaikan syariat, apalagi menetapkan syariat. Sehingga ketika Nabi Harun ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu diamkan? Itu artinya ada perintah dari Nabi Musa kepada Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Ya kan? Lalu Nabi Harun kemudian menyampaikan fakta, menyampaikan opini bukan fakta. Kalau saya lakukan itu, saya khawatir mereka akan lari dariku dan kamu akan anggap saya memecah belah Bani Israel. Nah, karena itu sebuah pernyataan, sebuah opini, nggak bisa dijadikan sebagai hukum. Nggak bisa kemudian ditarik menjadi sebuah kaidah. Kalau begitu, lebih diutamakan persatuan daripada akidah. Lo nggak bisa gitu. Kenapa? Kalau begitu bubar Islam itu, nggak ada Islam. Ya kan, walaupun penunjukannya benar, tetapi kalau dalam usul fikih itu disebut namanya istidlalnya istidlal fasid, penunjukannya yang keliru. Ayatnya nggak kita tolak, betul ayatnya, tapi kita ingin mengatakan bahwa itu adalah opini Nabi Harun yang tidak menjadi hukum. Karena hukumnya itu disebut di ayat selanjutnya. Ya kan, kalau kita baca lagi surat Al-Qasasnya begitu. Nah, jadi boleh nggak kalau begitu? Ya nggak boleh. Nah, itulah spekulasi. Kalau sudah menggunakan tafsir birro'yi tanpa merujuk kepada pandangan ulama, akhirnya terjerumus ke dalam kesesatan berpikir. Dan ini bukan cuma dalam kasus ini. Ada lagi di Yogyakarta misalnya seorang ustadz itu membolehkan nikah antara muslimah dengan laki-laki non-muslim. Alasannya apa? Dulu istrinya Fir'aun itu muslimah. Percaya kepada Nabi Musa. Sedangkan Fir'aunnya tidak muslim. Ada itu ayatnya. Jawabannya begitu. Lah memang benar ayatnya ada. Tapi istidlalnya istidlal fasid. Ya kan? Kenapa saya katakan penunjukan dalilnya itu keliru? Karena dia menunjukkan, ya kan? Karena dia menunjukkan fakta di luar ketentuan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahwa fakta yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW, sebentar ya, bahwa fakta yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Loh, kok begitu? Iya, karena Nabi setelah menerima ayat surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang mengatakan bahwa pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Ayat itu menegaskan bahwa kalau begitu syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad dinyatakan gugur, nggak berlaku. Yang berlaku adalah syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah ini hati-hati, ini permainan liberal itu kayak gitu. Kelompok liberal mainnya di situ. Jadi memainkan itu di tepian-tepian gitu. Sehingga akhirnya kalau sudah asik main di ujung-ujung, di tepian bisa keprosok akhirnya kita ini. Ini yang dikhawatirkan. Jadi tetap akidah itu yang diutamakan. Nah, dalam konteks tadi sodako beda lagi ilustrasinya. Ya kan? Karena sodako itu kenapa dikasih ilustrasi tentang kebun yang kemudian ditafsirkan ada tangible benefit dan intangible benefit. Karena memang petunjuknya di dalam ayat itu mengatakan demikian. Dan itu maksudnya adalah untuk memperkuat perintah. Ya kan? Bukan menafsirkan perintah. Nah, kalau tadi case yang pertama disampaikan Pak Junaidi itu dalam kasus Nabi Harun itu adalah untuk menafsirkan perintah, menafsirkan fakta.
Yang lalu kemudian ditarik sebuah kaidah. Oh, kalau gitu persatuan di atas semuanya dibandingkan akidah. Ya nggak kayak gitu. Ya kan? Kalau begitu cara berpikirnya, Nabi Nuh itu sedih. Ditinggal oleh umatnya. Nggak ada keluhan Nabi Nuh. Kan gitu kan? Ya kan, tidak ada keluhan inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Saya ajak kaumku ya Allah siang malam tapi mereka tidak mau menerima ajakanku kecuali lari. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dikatakan bahwa persatuan lebih utama dari semuanya, Nabi Nuh nggak mungkin ngomong begitu. Ya, paling ngomongnya alhamdulillahilladzi aksaroli ummatan. Segala puji bagi Allah yang telah membuat umatku menjadi banyak. Ya kan, walaupun akidahnya hancur lebur gitu, nggak gitu. Kira-kira begitu ya, wallahu alam bissawab. Ya, silakan kembali lagi ke Pak Moderator. Masih mute, Mas Husni. Monggo, monggo. Kembali lagi ke Pak Moderator, monggo. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada penanya yang kedua, kami persilahkan mau langsung atau melalui fitur chat untuk menghidupkan video dan audionya. Silahkan. Mungkin Bang Harun yang jauh-jauh mau bertanya dari Aceh. Pas, Jus. Siap. Silahkan. Oh, pas ya, Bang Harun. Pas maksudnya. Siap. Kepada peserta, silahkan kalau ada pertanyaan, nanti akan ada hadiah juga kepada para penanya yang disediakan oleh panitia. Tidak ada ya? Baiklah. Sepertinya udah memahami Ustadz apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi tentang sedekah beserta benefit-benefitnya, baik yang intangible maupun yang tangible. Baik, ini Ustadz tadi ada acara juga, mungkin pertanyaan cukup sampai di sini. Terima kasih atas antusiasme Bapak dan Ibu yang telah bertanya. Dan untuk penanya yang belum kesempatan, yang masih belum bisa bertanya, mungkin bisa bertanya nanti di lain kesempatan. Selanjutnya, untuk Ustadz, jika mungkin baiknya kita diam dulu atau Ustadz masih ada waktu berapa menit Ustadz? Saya kelihatannya harus live ini Pak Husni, mohon izin karena ada giat lagi ini Pak. Oh baik Pak, ya. Baik Ustadz, siap. Terima kasih Ustadz atas atas tausiahnya dan ilmunya Ustadz. Sama-sama juga sudah diundang ke forum ini, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak semua Bapak, Ibu-ibu. Insya Allah ketemu lagi. Siap Ustadz, terima kasih Ustadz. Pamit guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah para peserta Al-Hani, teman-teman yang berbahagia. Setelah kita dengarkan tausiah tadi dan tanya jawab yang hanya ada satu pertanyaan, mungkin kita saat ini melakukan itu ya, kuis ya. Di kita ada siapa Lutfi yang melaksanakan kuis Lutfi? Mas Sony ya? Ya Pak Ustadz. Oh baik. Jadi kita akan memulai game yang akan dipandu oleh rekan saya yang sudah malang melintang dalam dunia perkuisan seperti Tukul, yaitu Mas Sony. Kepada Mas Sony silakan untuk memandu kuisnya.
Oke, Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat lingkup Direktorat APK dan juga rekan-rekan sekalian, jamaah pengajian Rehat Rohani pada hari ini. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Abdi Kurnia. Saya coba di sini mau menyampaikan kuis ya, karena masih ada beberapa masih ada beberapa hadiah yang belum diambil oleh peserta. Tadi baru diambil satu ya oleh penanya sebelumnya. Saya coba di sini nanti menyampaikan kuis, kurang lebih ada empat pertanyaan ya, mudah-mudah saja yang berkaitan dengan tema yang telah disampaikan. Nanti cara menjawab kuisnya mungkin nanti dengan mengklik tombol raise hand ya di icon reaction di bawah kolom Zoom Bapak Ibu sekalian, mungkin ada ya. Nanti di situ siapa yang nanti yang tercepat nanti yang diberikan kesempatan untuk menjawab. Nanti disediakan hadiah yang menarik juga dari panitia bagi Bapak Ibu sekalian yang menjawab dengan benar. Jangan khawatir, soalnya sangat-sangat mudah sekali dan berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh beliau. Dan juga ada mungkin nanti pertanyaan yang mungkin sedikit di luar tema gitu, pertanyaan hiburan saja. Mohon izin saya share screen ya untuk slide pertanyaannya. Mohon izin Wak Harun mungkin nanti bisa berpartisipasi juga untuk meramaikan. Ya, Mas Uni. Baik. Sudah nampak jelas atau belum ya untuk di layar? Masih belum tertayang atau sudah ya? Mohon. Sudah tertayang tapi pecah kayaknya, Mas. Oh, pecah ya? Belum jelas, Mas. Sudah? Oke, sudah. Oke, sudah. Ya, kurang lebih ada 4 pertanyaan. Siap-siap. Pertanyaannya sangat-sangat mudah. Tunggu, Mas Soni, nanti yang menentukan raise hand tercepat siapa ya? Nanti karena di sini monitornya tertutup oleh share screen, mungkin nanti bisa dibantu Mas Lutfi atau Mas Encus ya di layar partisipan ya, yang paling atas mungkin. Mas Lutfi ya. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Oke, siap. Terus Bapak-Ibu sekalian. Satu lagi, bagaimana? Apakah panitia dari SA boleh ikut atau di luar SA saja? Karena ketentuannya kayaknya kalau nggak salah yang di lalu itu kalau panitia nggak boleh ikut. Betul, ya. Nanti teman-teman yang di luar SA nanti yang berhak untuk menjawab atau mengikuti kuis. Iya, oke. Boleh kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Ya. Oke. Ini kita masuk materi kuis. Pertanyaan yang pertama. Nah, kalau Bapak sekalian lihat layar ini nanti mungkin ada yang bersinggungan juga pertanyaannya dengan yang ada di kuis. Pertanyaan yang pertama, mudah. Surat Al-Baqarah ayat berapa yang tadi dibacakan oleh tilawah di awal pengajian? Silahkan. Boleh raise hand. Yang paling awal nanti mohon diinformasikan Mas Lutfi mungkin yang berhak untuk menjawab di awal. Sudah ada. Silakan, mungkin yang raise hand? Mas Harun. Pak Harun ya. Ini nebak-nebak nih, tadi agak iya. Kalau tadi enggak sambil ngantuk mungkin dapat ya ini. Oke, silakan Pak Harun. Al-Baqarah 261. Masih 2 digit di depan sudah benar. Yang digit terakhirnya. Ayat berapa sampai dengan ayat berapa? Kalau tidak salah ada 4 ayat tadi yang dibacakan oleh Mas Yongki. Silakan mungkin boleh lower raise hand. Berikan kesempatan atau ada yang setelahnya Wak Harun mungkin yang raise hand juga. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada? Ada nggak Lutfi? Belum ada. Saya kasih clue-nya ya. Ayat yang tadi dibacakan pertama ayat 265 sampai dengan ayat berapa gitu. Saya tadi udah kasih clue-nya juga, kurang lebih ada 4 ayat. Itu Mas Jun ada pakai jempol itu. Mas Jun boleh jawab lagi nggak? Ya. Tadi kan udah dapat hadiah tuh. Kalau sudah mungkin beri kesempatan yang lain dulu mungkin ya. Nanti kalau sudah tidak ada lagi baru boleh. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini Mas Pras mungkin ini sudah. Mas Pras mungkin ini mau jawab video. Enggak apa-apa.
Silakan. Belum ada yang raise hand. Ayo jangan malu-malu Mas Pras mungkin. Mas Aldo, Mas Aldo. Saya ulang lagi ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi yang dibacakan di awal? Sedikit ini bantuan mungkin ya, dari ayat 265 sampai dengan ayat berapa mungkin. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Pak Wah Harun. Harun lagi. Tepat, Apa Pak, tepat. kita berikan Harun. kesempatan. Pantang menyerah. Kacamatanya dilepas dulu. Silakan Pak Harun. 265 sampai 268. Alhamdulillah. Mungkin itu tadi menghitung yang 4 ya, 265 ada 4 ayat mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya. Mohon dicatat nanti ya untuk yang pemenang pertama, yang untuk yang mendapatkan hadiah Pak Harun. Untuk pertanyaan yang berikutnya nanti Pak Harun mungkin skip dulu ya, diberikan kesempatan kepada yang lain dulu mungkin biar berpartisipasi juga yang lain nanti apabila tidak ada. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini yang tadi clue-nya sudah saya sampaikan juga di layar awal saya tampilkan. Apakah tema pengajian rehat ruhani pada hari ini? Ada juga Panjang. di flyer juga ada, di WA group juga ada, di link Zoom yang tadi disampaikan, diinfokan juga ada. Silakan bagi Bapak Ibu yang tahu yang jawabannya. Silakan Ibu Minerva. Pahala melimpah dan dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, tepat sekali Ibu jawabannya. Ibu sudah tahu mungkin hadiahnya atau belum dari panitia? Belum. Soalnya masih dirahasiakan. Siap-siap terkejut aja mungkin nanti Ibu ya. Jawabannya adalah pahala melimpah dan dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan ya. Selamat Bu Minerva. Pemenang kedua yang meraih hadiah nanti Bu Minerva. Yang pertama tadi ada Wak Harun. Ya, oke, baik. Mohon dicatat panitia ya, siapa tahu nanti tertukar hadiahnya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga ini mohon maaf sedikit di luar materi yang tadi disampaikan. Ini mengasah pengetahuan tentang lagu gitu ya. Teman-teman sekalian yang hobi menyanyi dan lain sebagainya, khususnya lagu-lagu religi mungkin akan mudah menjawabnya. Tebak judul lagu religi. Kira-kira syairnya seperti ini. Mungkin sambil bersenandung dalam hati nanti mungkin dapat ya. Oke. Kalau sambil bersenandung insya Allah dapat. Tapi kalau dibaca mungkin enggak gitu ya. Boleh silakan googling ataupun putar lagu yang ada di handphone dan lain sebagainya. Googling lagu religi gitu. Kira-kira silakan sambil bersenandung biasanya nanti dapat. Silakan Pak Fauzi ya. Bang Fauzi silakan. Din Assalam. Ya. Din Assalam. Masih salah kayaknya ya. Sedikit lagi mungkin Pak. Mungkin bisa googling lagunya siapa ya? Cluenya ya. Nisa siapa itu? Nisa. Yang itu yang gelai. Ya itu. Astagfirullah. Itu boleh itu. Itu jangan membahas yang lain ya, hanya membahas penyanyi saja. Siap. Oke, silakan sedikit lagi mungkin masih bisa diperbaiki jawabannya. Dalam lirik itu memang ada. Seperti itu. Oke. Boleh silakan yang akan menjawab yang lain mungkin. Ada yang lain? Oke, nyerah. Sedikit lagi Pak. Dari jawaban Pak Faji tadi. Kasih clue lagi Mas. Kasih clue tadi penyanyinya sudah. Atau saya bisa putar buka browsing enggak ya? Di sini ya, sebentar. Harus stop share dulu kali ya. Aduh, kalau saya buka nanti ketahuan lagunya. Silakan mungkin ditebak saja. Ada menyerah mungkin? Ya, lagunya itu. Lupa ya judulnya. Bagaimana panitia? Ada yang berkesempatan yang lain yang mungkin akan
mengambil hadiahnya? Itu Wak Harun, coba silakan Wak Harun. Silakan Pak Harun, nanti biar nggak nanggung ngirim hadiahnya. Halo. Sudah nggak ada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Yang Maulana kali ya? Iya, betul sekali Wak Harun. Sebentar, saya buka. Supri. Oh, Pak Supri ya tadi. Pak Supri, Mas. Siapa yang menjawab tadi? Mohon maaf. Pak Supri. Saya Pak Supri ya? Supriyadi. Oh, Pak Supriyadi. Oke. Ya, betul sekali jawabannya ya Maulana. Perlu diputarkan lagunya atau cukup? Itu bukan bidadari di dada, tapi bidadari di dada bukan sih? Iya, kurang lebihnya seperti itu, Mas. Saya soalnya copy paste aja tadi. Wah. Oke. Iya, selamat kepada yang pemenang ketiga. Tadi Pak Supriyadi ya? Iya, Mas. Iya, betul. Selamat Pak Supriyadi. Nanti ditunggu hadiahnya ya Pak Supriyadi ya. Kalau misalnya sampai nanti barangnya akan diantar. Kalau tidak sampai nanti bisa diambil di kantor. Masuk ke pertanyaan yang ya? Bagaimana? Ini hadiahnya yang berbobot itu bukan nih? Iya, berbobot, sangat berbobot sekali. Apalagi kalau dibawa-bawa Pak Supriyadi. KPP Pak. Sudah ada gambaran mungkin Pak Supriyadi hadiahnya ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini mungkin bisa lebih mudah kalau yang memang hafal ya lagu-lagu religi, mungkin yang tebak lagu religi lagi. Syairnya kurang lebih seperti ini. Ini agak nyeleneh ya, mohon maaf. Nah, ini agak susah memang. Senandungnya mungkin Bang Sony nggak ada. Senandungnya, aduh kalau di senandungnya langsung dapat nanti ininya. Soalnya senandungnya lah. Coba sedikit ya, mungkin suaranya agak bagus sedikit, mohon maaf. Gimana ya? Suaranya dibagus-bagusin atau dijelek-jelekin suaranya mungkin ya? Biasa saja mungkin ya. Bisa seperti aja. ini. Aduh, kok jadi mirip lagunya Nisa Sabian yang tadi. Sebentar. Cluenya aja ya. Cluenya aja. Yang nyanyi ini Opik. Nah, mungkin bisa ada yang langsung browsing nanti mungkin lagu-lagunya Opik itu, lirik lagu Opik itu langsung dapat insya Allah. Lagunya ada lirik Jawanya. Ini Mas Fauzi raise hand ini Mas. Oh, boleh Mas Fauzi. Atau Mas Fauzi dulu atau Mas Nugroho dulu tadi? Mas Fauzi dulu. Oke, silakan. Kalau nggak salah Tombo Ati ya. Bagaimana mungkin sedikit Mas Fauzi lirik awalnya? Saya agak lupa sedikit biar nanti lebih afdol lagi. Oh, yang itu ya. Adem sekali mendengar suaranya Mas Fauzi. Terima kasih. Oh, gitu ya. Oh, siap. Oh iya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke. Ya, benar sekali jawabannya Tombo Ati. Oke. Sudah 4 pertanyaan terjawab tadi siapa saja ya? Dari yang pertama Wak Harun ya tadi. Ya. Yang kedua Ibu Minerva, yang ketiga Pak Supriyadi, yang keempat Mas Fauzi ya mungkin ya. Oke. Ya, yang 4 pertanyaan sudah terjawab. Mohon maaf menyita waktunya untuk kegiatan kuis kali ini. Ya, selamat buat pada para pemenang ya. Semoga hadiahnya menambah kebahagiaan dan harapan kami dapat terkejut ya melihat hadiahnya nanti dan semoga menambah keberkahan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Husni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony yang luar biasa memandu kuis kali ini. Kita sudah mendapat 4 yang mengikuti kuis dan mendapat hadiah. Selamat pada pemenang yang mendapat hadiah menarik. Semoga bukan yang berbobot dari panitia. Dan untuk hadirnya belum kesempatan mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati karena nanti akan ada sesi kuis selanjutnya. Selanjutnya mungkin sebelum kita tutup, izin Pak Yongki untuk memimpin doa. Tadi sebelumnya saya mau nodong Pak Ustadz untuk memimpin doa, tapi kok Pak Ustadznya ada acara. Mungkin Pak Yongki berkenan untuk memimpin doa. Pak Yongki.
Sepertinya Pak Yogi nggak ada. Mungkin Mas Jun bisa memimpin doa, Mas Jun, untuk menutup majelis kita sore ini. Mohon maaf mendadak Mas Jun. Kepada Mas Jun, kami persilakan. Apa nih Mas Husni? Memimpin doa, Mas. Kan kita sudah selesai. Tadi niatnya mau Ustadz, Mas, yang memimpin doa, tapi kok Ustadznya udah mau selesai. Mungkin Mas Jun bisa memimpin doa ya, Mas. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri majelis ilmu kita dengan sama-sama kita mengulurkan tangan supaya kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita peroleh ilmu dari Ustaz tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan di sehari-hari dan memberikan manfaat untuk orang lain sehingga bisa menjadi amal jarah kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, barakatuh salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Maulana ya Karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. Allahumma rzuqna fahman nafi'an. Allahumma rzuqna fahman nafi'an. Allahumma rzuqna fahman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Junedi yang sudah memimpin doa. Sebelumnya kepada para peserta, tadi ada salam dari Bu Direktur kepada para peserta Rehatul Hani, seperti yang ada di itu chat. Walaupun beliau tidak dapat menghadiri, tapi beliau sangat concern terhadap acara Rehatul Hani kita saat ini. Demikian rangkaian kegiatan Rehatul Hani kita kali ini. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Abdul Kurnia yang telah berkenan membagi ilmunya, dan juga jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi hingga akhir acara. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Rehatul Hani kali ini. Mohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat beberapa kekurangan, dan sampai bertemu kembali insya Allah di lain kesempatan. Kalau di Rehatul Hani kemarin ada pantun ya, kebetulan saya tidak jaga pantun, jadi saya cukup sampai sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Husni. Terima kasih Lutfi. Waalaikumsalam. Izin live Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aldo. Gimana kabarnya Mas Aldo? Terima kasih Pak Adi. Mohon maaf, sudah buka juga di sini, sudah masuk. Oh iya. Sini belum ya Mas? Bentar lagi. Iya, makanya kabar ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Aldo. Aduh, pipinya tembem. Bang Harun masih lama Bang Harun bukanya ya? Paling lama Bang Harun. Ya, paling lama Bang Harun. Terima kasih Cus ya. Terima kasih Pak Dwi. Nah, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Mas Pras. Lendi gue. Terima kasih Mas Untung. Terima kasih Kang Sony yang sudah memandu kuisnya dengan luar Mas Husni, terima kasih ya. Siap. Assalamualaikum. Siap Mas Untung. Terima kasih. Encus. Encus. Siap. Ada Mbak Dita loh tadi. Oh, ada Mbak Dita ya? Iya sih ada Mbak bagus, Dita. Cus, kamu Cus. Kenapa? Jenggotnya bagus, jenggotnya. Pakai peci lagi ya, pas banget tuh peci. Padahal kalau nggak pakai peci gini nih. Iya, Cus. Siap, Cus. Pamit. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi doanya ada Uwi, Ustadz Iwan Kurniawan. Oh. Tadi Pak Yongki, apa sih Pak Yongki? Sungkan saya lah, ada Ustadz saya, ada guru saya lah Pak Yongki, aduh, sungkan. Apalagi itu ada Ustadz Amroji pakai peci putih. Terus kan tadi bingung juga kok Ustadz Kurnia udah selesai gitu. Saya bingungnya ini siapa ya itunya. Terus tadi ditodong aja tadi ya sebelum game ya. Iya harusnya gitu sih. Doa dulu ya. Tutup doa ya. Itu dulu sempat kuliah setahun di STAN. Oh, angkatannya Mas Yongki ya? Enggak sampai selesai tuh Mas. Angkatan saya terus pindah UI dia. Kelas juga sama saya. Pantesan kenal Mas Yongki. Angkatannya Mas Yongki. Makanya luar biasa yang Pak Yongki ini. Kalau Mas Untung seangkatan nggak sama Mas Yongki? Cuman beda jalan. Oh, beda jalan. Dia jalan hukum ya Mas ya? Tapi ini ya, berarti wah Mas Yongki itu kayaknya kelihatan muda. Wah. Maksudnya gimana lu? Ada maunya nih. Ada maunya nih. Enggak. Maunya iPhone ya? Buat itu, buat uji coba bus ya? Buat uji coba bus ya. Uji coba bus iPhone, software-nya iPhone harusnya biar bisa UAT. Gimana Mas Yongki? Tadi deg-degan itu Kemendak ini kok masih rekaman aja. Oh gitu. Tapi Kemendak aman ya Pak Yongki ya, walaupun kita potong gitu ya? Enggak, tapi sudah selesai kok Mas. Oh udah selesai ya Pak Yongki? Sudah selesai. Sudah selesai kok Mas. Oh udah selesai, siap. Lagi bahas tripartit ini ya, LKPP ya Mas. Mas? Masih ada besok SDM. Oh masih ada Mas? Iya Jumat siang. Biasa. Mentok tanggal 30 ya Mas? Hah? Yang Mentok 14 KL 30. signifikan itu ya? Boleh dapat dispensasi tuh? Sampai lebih Nggak tahu kalau yang ini mungkin bisa juga tergantung kapan sepakatnya kali ya. Kapan beresnya gitu. Luar biasa. Ini yang persediaan di itu ya Mas? Yang persediaan diserahkan itu ya? Bukan? SDM ada dua itu, yaitu sama ini sama apa? Pengakuan pendapatan di Minerba. Iya. Oke, Lutfi, mungkin bisa di end meetingnya aja Lutfi. Kita siap-siap buka dulu kali ya. Atau aku live aja ya? Atau di end meeting. Pembacara nggak boleh live duluan dong. Oh gitu. Ini Mbak Dita mana Mbak Dita? Udah live Mbak Dita? Udah nggak ada. Tadi nggak sempat nyapa